Shalom adik-adik, hari ini kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus telah rela mati buat kita semua. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau nyanyi satu pujian karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke adik-adik semua, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus telah rela mati buat kita semua. Ayo kita semua berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah rela mati buat kami semua. Tuhan, hari ini kami sungguh senang, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, ajari kami bersyukur selalu untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Do, itulah dosamu. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi, do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Sekali lagi, dosamu dihapuskan. Ayo adik-adik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan kembali ya. Kita mau siapkan hati kita semua untuk kita dengar firman Tuhan. Ada diambil sikap doa, lipat tangan, tutup matanya, kita nyanyi satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua ambil sikap doa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak yakin adik-adik semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita dapat bertemu melalui video ini. Dan hari ini kita, kakak, adik-adik dan semua anak Tuhan merayakan suatu peristiwa yang besar. Kita memperingati lagi peristiwa besar, bahkan yang terbesar yang sudah terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu adik-adik. Kira-kira apa ya? Peristiwa apa itu? Betul sekali. Hari ini kita merayakan peristiwa Jumat Agung. Apa Jumat Agung itu? Adik-adik pasti sudah tahu kan? Jumat Agung adalah peristiwa apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita semua. Sebelum lebih lanjut kita mendengar firman Tuhan, kakak ajak kita sama-sama berdoa. Mungkin adik-adik ada yang bersama adiknya, kakaknya, atau orang tuanya disenggol ya, dijawil bahasa Jawanya. Ayo adik, kakak, papa, mama, kita semua berdoa. Karena walaupun ini video, tapi Tuhan Yesus hadir saat ini. Baik di tempat kakak bersama tim dan juga di tempat adik-adik di sana. Semua silakan berdoa, kita tenangkan hati, kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menikmati hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Kami merayakan kematian-Mu di atas kayu salib. Suatu karya Tuhan yang besar, karya Tuhan untuk menebus segala dosa kami semua. Dan kami patut mengucap syukur kepadamu. Tuhan, hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Mari Engkau urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan urapi kami semua, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan terlebih lagi Roh Kudus, Engkau tuntun kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang besar, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan yang kami rayakan, yang kami peringati hari ini, khususnya peristiwa Jumat Agung, di mana Tuhan mati untuk kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Nah, pagi ini kakak ajak kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, dan adik-adik kakak ajak juga untuk membuka Alkitabnya. Kakak juga akan membawa Alkitab kakak ya. Oke, sudah dibawa semua Alkitabnya? Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai 41, yaitu tentang peristiwa di seputar penyaliban Tuhan Yesus. Nah, kakak tidak akan baca semua, adik-adik nanti bisa lihat Alkitabnya. Kakak akan ceritakan, nanti ada ayat-ayat yang
perlu kakak baca, kakak akan bacakan. Oke? Semua siap? Oke. Nah, kakak akan baca dulu Markus 15 ayat yang ke-1. Ya. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Nah, adik-adik, para ahli-ahli agama membawa Yesus kepada Pilatus, seorang yang berkuasa pada saat itu. Menurut adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus kok dibawa ke Pontius Pilatus? Apakah karena Tuhan melakukan kesalahan? Tentu tidak. Atau karena Tuhan melakukan suatu pelanggaran? Tidak juga. Kalau gitu Tuhan kenapa dibawa ke Pontius Pilatus? Tuhan tidak salah apa-apa adik-adik. Nah, kita baca ayat berikutnya, nanti adik-adik baca di rumah sendiri. Tuhan dibawa ke Pontius Pilatus karena sebetulnya para imam-imam kepala ini merasa iri hati. Mereka membenci Yesus. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus banyak disenangi orang, nah mereka, para ahli agama, orang-orang ahli Taurat, tidak banyak lagi orang yang senang kepada mereka. Nah mereka iri dan mereka ingin agar Tuhan Yesus disingkirkan atau dibunuh. Tapi lebih dari itu, kenapa Tuhan Yesus harus dihadapkan kepada Pontius Pilatus? Karena Tuhan memang ingin menanggung segala dosa kita. Dia yang tidak bersalah menanggung segala kesalahan kita. Kesalahan kakak, kesalahan adik-adik, kesalahan kita semua. Lalu mengapa Tuhan Yesus sampai mau menderita itu semua? Dia dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, ya. Dan kemudian Pontius Pilatus menanyakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Tuhan Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Dan banyak lagi adik-adik tuduhan-tuduhan, perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan, oh Yesus ini salah ini, melakukan kesalahan itu. Tapi sebetulnya apakah Tuhan salah? Sekali lagi, tidak. Tuhan tidak berbuat salah apa-apa. Tapi Tuhan mau melakukan itu semua agar apa? Kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah ini di hadapan Allah boleh menerima pengampunan. Tuhan Yesus yang tidak salah, Tuhan menanggung dosa kita supaya kita yang bersalah boleh dibenarkan, dikuduskan, diampuni dosa kita melalui korban Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan dihadapkan kepada Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Karena Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Karena memang Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan nyawanya untuk kita. Agar kita orang-orang yang berdosa boleh diselamatkan oleh korban Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi di sini. Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan tidak melakukan kesalahan apa-apa adik-adik. Nah, kemudian
karena Pontius Pilatus ini ingin menyenangkan orang banyak, kakak baca ya dalam ayat yang ke-12 dan 13. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Juga begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia!" Ayat selanjutnya 14. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Lihat adik-adik, Tuhan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya. Justru ada satu peristiwa juga dalam kisah di seputar penyaliban Tuhan, ada penjahat yang dibebaskan. Justru yang salah dibebaskan. Nah, ini adalah satu gambaran awal bahwa dalam peristiwa penyaliban Tuhan ini, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Apa itu kasih? Kasih itu adalah memberi tanpa syarat. Ya, Tuhan memberikan pengampunan dengan begitu murah hati. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Karena bagaimana bisa kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar? Dengan korban nyawanya, Tuhan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Ya, adik-adik. Nah, selanjutnya di dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota, ya, tahu nggak artinya Bukit Golgota? Tahu kan? Pasti sudah sering di pelajaran agama ataupun di sekolah minggu di Tabernacle Family Junior. Apa Golgota itu? Tempat tengkorak atau Bukit Tengkorak. Nah, mengapa disebut Bukit Tengkorak? Karena di bukit itu ada satu celah atau gua, rongga-rongga di bawah bukit yang berbentuk seperti tengkorak. Ya, nah, mereka membawa Yesus naik ke atas Bukit Golgota. Mereka meludahi dia, mereka mencambuk dia, mereka menendang dia. Apakah karena Tuhan Yesus salah? Tidak. Tapi murni karena Tuhan ingin menebus dosa kita. Kira-kira yang seharusnya dicambuk, yang seharusnya ditendang, bahkan yang seharusnya disalib, itu siapa ya? Yang buat salah, yang sering buat salah siapa? Tuhan Yesus apa kita? Kakak dan adik-adik ini. Betul, kita yang sering salah. Apa misalkan kesalahan? Ya dari hal-hal yang paling sederhana. Apa? Kita mungkin ya berbicara kotor, kita menjelek-jelekkan orang lain. Mungkin juga kita pernah mencuri, ya. Uang persembahan yang seharusnya diberikan seluruhnya, kita ambil sebagian. Mungkin juga kita pernah berbohong, kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Bahkan kita pernah membenci orang lain. Nah, dan mungkin kita juga pernah merancangkan, apa merancangkan itu ya? Merencanakan untuk menyakiti orang yang pernah bersalah kepada kita. Itu pun juga suatu dosa. Dalam pikiran pun itu juga sudah menjadi suatu dosa, adik-adik. Nah, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dosa, dari akibat dosa, yaitu apa akibat dosa? Hukuman. Bukan hukuman yang sepele ya, hukuman yang kekal. Nah, hanya korban Yesus, kematian Tuhan Yesus yang dapat
mengampuni kita. Nah, kita kembali lagi sekarang di sini. Lambat laun Tuhan membawa kayu salib dan di tengah jalan ada seorang yang bernama Simon. Siapa? Simon dari kota atau daerah Kirene. Nah, mereka yaitu prajurit-prajurit memaksa Simon dari Kirene untuk membawa kayu salib Tuhan. Ya. Di tengah perjalanan, Simon Kirene membawa kayu salib Tuhan, adik-adik. Dan pada akhirnya, sampailah Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Dan apa yang terjadi di situ? Ya, tidak lama kemudian Tuhan dibaringkan dan Tuhan diletakkan di atas kayu salib, ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Para prajurit membawa paku yang sangat panjang, dan paku ini akan dipakukan di mana adik-adik? Di tangan, di kaki Tuhan. Bahkan sebelumnya adik-adik ingat, Tuhan sudah memakai mahkota duri. Ya, ingat ya, kakak sekilas kembali dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan mengutuk bumi ini, maka timbullah semak duri. Jadi arti dari semak duri ini adalah apa, adik? Kutukan. Tuhan mengangkut segala kutukan yang ada dalam dunia ini supaya apa, adik-adik? Orang yang percaya kepada Tuhan tidak menerima kutuk lagi. Tetapi kutuk itu sudah dibawa oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kakak akan lanjutkan. Tuhan dibaringkan di atas kayu salib dan prajurit membawa paku yang panjang diletakkan di tangan Tuhan Yesus dan dipakukan das. Betapa sakitnya. Dan itu semua dilakukan karena cintanya, karena sayangnya Tuhan kepada kakak dan kepada adik-adik semua, dan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Tidak lama kemudian adik-adik, Tuhan kemudian sudah di atas kayu salib dengan tangan yang terpaku, dengan kaki yang terpaku, dengan luka-luka di seluruh tubuhnya, dan mahkota duri yang begitu menyakiti kepala Tuhan Yesus. Darah sudah mengalir di mana-mana, dan di saat itu banyak orang dari bawah kayu salib mengatakan, "Ha Yesus, jika engkau anak Allah, mari engkau turun. Masa orang lain kau sembuhkan, orang mati engkau bangkitkan, engkau sendiri tidak bisa turun." Banyak orang mencibir, banyak orang mengolok-olok. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Tuhan sedang menanggung dosa siapa, adik-adik? Ya, dosa kita semua. Kakak akan bacakan satu ayat untuk kita semua dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, dibuka dulu Alkitabnya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau sudah hafal lebih bagus lagi ya, ini ayat yang sangat baik, yaitu tentang kisah atau dasar mengapa Tuhan mau melakukan segala hal penderitaan yang Dia kerjakan untuk kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa adik-adik? Hidup yang kekal. Nah, Tuhan mau melakukan itu semua karena Tuhan ingin setiap orang yang percaya kepada Dia itu beroleh selamat. Tuhan menyayangi adik-adik. Coba bilang sama diri adik-adik sendiri, Tuhan Yesus sayang aku. 1, 2, 3.
Tuhan Yesus sayang aku. Sekarang ke sebelahnya, mungkin ada siapa, teman adik-adik, entah kakak, adik, atau teman, papa, mama, atau saudara yang lain bilang, Tuhan Yesus sayang kamu. Coba bilang, ayo, coba bilang, Tuhan Yesus sayang kamu. Satu lagi ya, Tuhan Yesus mau mati untuk kamu. Bilang, Tuhan Yesus mau mati untuk kamu. Tuhan Yesus mau mati untuk kamu. Ya. Nah, kita kembali lagi dalam kisah penyaliban atau kisah kematian Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang ke-15. Setelah orang banyak mencibir ketika Tuhan berada di atas kayu salib, Tuhan mengatakan apa adik-adik? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika Tuhan sudah disalibkan di atas kayu salib, tidak lama kemudian ketika jam 12 siang, kita akan baca satu ayat ya, di dalam ayat yang ke-33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jam 12 siang yang seharusnya cuaca begitu cerah, langit begitu terang, tiba-tiba semua menjadi gelap, adik-adik. Dan semua itu berlangsung selama berapa jam tadi? Kakak bacakan? 3 jam. Ayat yang ke-34, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, artinya apa di sini? Dan tidak lama kemudian Tuhan menyerahkan nyawanya. Adik-adik, lihat betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan yang tidak bersalah, Tuhan yang tidak melakukan kesalahan apapun, Dia mau mati untuk kita semua. Hari ini kita dan seluruh anak Tuhan di seluruh belahan bumi ini, kita merayakan satu peristiwa yang besar, suatu peristiwa yang agung, di mana Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Dia yang benar, Dia rela berkorban untuk kita yang salah, supaya kita yang salah, kita yang berdosa, kita yang seharusnya masuk dalam hukuman Tuhan, boleh dibenarkan oleh Tuhan oleh karena korban Kristus. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia turun ke dalam alam maut. Apakah alam maut itu? Ya, gampangnya kita bilang aja neraka. Dan Tuhan bilang kepada penguasa neraka, ya, hai iblis, engkau lihat aku sudah berkorban untuk orang-orang, untuk anak-anak yang mau percaya kepadaku. Dan mulai hari ini anak-anak yang namanya dulu namanya tertulis dalam kitab kematian, ya kan ada dituliskan kitab kehidupan, berarti ada kemungkinan juga ada kitab kematian yang nama-namanya tertulis, misalkan ini Kak Hizki ini namanya sudah tertulis, ini kalau mati dalam dosa masuk neraka. Dan Tuhan mengatakan mulai hari ini darahku yang suci menghapus nama orang yang percaya kepadaku. Tadi contohnya Kak Hizki dihapus dari buku kematian dan Tuhan menuliskan nama Kak Hizki, orang yang percaya kepada Tuhan, nama adik-adik semua, dengan darahnya yang suci, dengan darahnya yang mahal, Tuhan menuliskan pada buku kehidupan. Sehingga ketika kelak kita mati, apa sih mati itu? Mati itu kita tutup mata, kita selesai tugas kita di dunia ini, dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka kita tidak menerima hukuman.
tetapi kita menerima apa adik-adik? Hadiah surgawi, pemberian Tuhan, yaitu keselamatan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita semua. Sekian firman Tuhan. Hari ini kakak khususkan tentang kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan nanti hari Minggu kita akan kembali bertemu dengan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan. Ya, oke. Adik-adik, apakah adik-adik bersyukur punya Tuhan yang menyayangi adik-adik? Punya Tuhan yang mau mati untuk kita semua? Ya, berikan hidup kita, sikap hidup kita yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengucap syukur. Ya, hari-hari ini coba jangan banyak ngomel, wah banyak di rumah, banyak tugas, walaupun libur gak bisa main kemana-mana. Stop, ya. Belajar mengucap syukur. Ya. Tuhan terima kasih, walaupun aku di rumah, tapi aku bisa menikmati di rumah, menikmati kebersamaan, menikmati anugerah-Mu dan mengucap syukur. Boleh memuji Tuhan, boleh mengingat akan kebaikan Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa bersama-sama. Alkitabnya ditutup, Alkitabnya ditaruh. Ya, sekarang kita berdoa. Boleh adik-adik kakak ajak kita bangkit berdiri ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Sikap yang baik, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami semua 2000 tahun yang lalu. Engkau tidak melakukan kesalahan apapun, namun Engkau mau menanggung segala dosa kami. Kamilah Tuhan yang seharusnya dihukum. Kamilah Tuhan yang seharusnya disalib. Kamilah Tuhan anak-anak atau orang-orang yang seharusnya masuk dalam neraka. Namun karena kasih-Mu, Engkau mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Engkau mencucurkan darah-Mu bagi kami. Sehingga korban Tuhan menghapus segala dosa kami semua dan memindahkan kami dari dalam maut ke dalam kehidupan. Itu semua karena hadiah Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Seharusnya kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan kami mau mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Coba adik-adik dalam doa ini kita bilang sama-sama, terima kasih Tuhan. Dari hatimu, terima kasih Tuhan. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mendengar ucapan syukur kami. Dan kami mau terus mengucap syukur senantiasa buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang besar telah Kau curahkan bagi kami Tuhan. Dan hari-hari kami mau belajar membalas kasih Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sikap hidup yang baik, untuk kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan doa kami ini dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Sekian pertemuan kita pada hari ini adik-adik. Dan kita akan jumpa lagi dalam Raya Paskah Kebangkitan hari Minggu. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.